Baik, Shalom. Shalom. Selamat kita berjumpa di minggu pertama pada bulan Desember pada pagi hari ini. Dan minggu pertama di bulan Desember ini Bapak Mama ditetapkan sebagai minggu Advent yang pertama. Bapak Mama, dalam minggu Advent yang pertama, dalam minggu-minggu Advent itu semua warna liturgis itu warna ungu muda. Ungu muda itu ada maknanya Bapak Mama. Ungu muda artinya pengharapan, tapi juga penantian. Ungu muda juga artinya damai, tapi juga sukacita. Bapak Mama, Advent berasal dari bahasa Latin yaitu Adventus, artinya datang atau kedatangan Tuhan. Bapak Mama berbicara tentang kedatangan Tuhan, Tuhan sudah datang. Di mana lewat kelahirannya, Dia lahir di dunia ini untuk menebus dan membebaskan kita dari dosa dan kesalahan kita. Sekarang apa yang kita nantikan? Yang sekarang kita nantikan adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena itu Bapak Mama, dalam minggu Advent ini untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, sekali lagi kita dinasihatkan oleh kebenaran firman ini untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita agar ketika Tuhan datang kita sudah siap untuk menyambutnya. Bapak Mama, dari bacaan ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Kesiapan atau kesiagaan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Mama, dalam ayat ini Yesus mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam pesta pora. Kenapa Bapak Mama? Karena ketika kita ada dalam euforia kesenangan yang besar, kadang Tuhan kita tidak ingat lagi. Dalam kesenangan kita hirup pikuk senang dan kesenangan yang berlebihan, itu akan membuat kita tidak menghargai Tuhan, bahkan menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu Yesus menasihati untuk kita tidak terjebak dalam pesta pora. Walaupun pasti Bapak Mama bilang pesta pora itu bagian dari kehidupan benar. Pesta pora adalah bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi sadar atau tidak, ketika sekali lagi kita ada dalam kesenangan yang berlebihan, maka Tuhan kita taruh pada posisi yang belakang. Hal yang berikut yang Yesus nasihatkan yaitu jangan terjebak dalam kemabukan. Bapak Mama, saudara-saudara, banyak orang tahu bahwa mabuk itu tidak baik. Mabuk itu akan merusak baik fisik kita maupun hubungan sesama dan terutama hubungan dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita sebagai orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya tahu benar akibat dari kemabukan itu. Dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca itu Bapak Mama, ayat yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh di atas dirimu seperti suatu jerat. Bukankah kadang itu terjadi dalam kehidupan kita? Orang sumabok, pelai berat ya, kadang tabrakan dan seterusnya. Nah itu hari Tuhan datang seperti jerat, Bapak Mama. Tapi kita tidak sadar. Karena kita berpikir bahwa itu adalah kesenangan diri, itu adalah hobi kita. Karena itu banyak orang Kristen saat ini memberi diri untuk dikuasai oleh kemabukan anggur dan juga kemabukan yang lain. Karena itu dalam
mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan, perlu ada kesiapan, siap diri, siap hati, supaya tidak mudah terjerumus atau tidak mudah dipengaruhi. Hal yang berikut, Yesus menasihati kita untuk tidak terjebak dalam kesibukan. Bukankah dalam kehidupan kita banyak hal kita sibuk? Sibuk kerja, sibuk ini, sibuk itu, mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi dalam kesibukan-kesibukan kita, itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tetapi supaya kita dikenal, kadang supaya kita mendapat sesuatu. Nah, firman Tuhan menasihati kita, sesibuk apapun juga, kita harus ingat bahwa kita sementara ada dalam masa penantian. Kadang karena kesibukan ini Bapak Mama menjauhkan orang dari hadirat Tuhan. Kadang orang bilang, beta soalnya ada waktu, beta terlalu sibuk. Akhirnya tidak punya sedikit waktu untuk berdoa, tidak punya sedikit waktu untuk beribadah. Karena alasan kita adalah hidup kita diisi dengan kesibukan-kesibukan. Karena itu dalam masa penantian ini firman ini menyadarkan kita. Dan yang berikut, tidak terjebak dalam kekhawatiran hidup. Bapak Mama, semua orang pasti khawatir. Saya tidak bilang kita tidak khawatir. Tetapi kadang kekhawatiran yang berlebihan itu juga membuat hidup kita tidak berarti. Karena itu marilah Bapak Mama, hidup kita seringkali dipenuhi dengan berbagai aktivitas, tuntutan pekerjaan dan berbagai masalah yang membuat kita lupa untuk berjaga-jaga. Kita mungkin terlalu fokus pada hal-hal duniawi sehingga kita melupakan hal yang lebih penting, yaitu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena alasan kesibukan dan alasan berbagai soal dalam kehidupan kita, sehingga kita lupa mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Papa Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah Bapak Mama, kesiapan kita, kesiagaan kita, berarti kita harus menjaga hati dan pikiran kita agar tetap fokus kepada Tuhan. Boleh sibuk, boleh urus berbagai hal, tetapi ingat bahwa harus fokus kepada Tuhan. Ini bukan hanya tentang menunggu kedatangannya, tetapi juga tentang menjalani hidup kita dengan cara yang berkenan kepadanya setiap hari. Dalam mempersiapkan diri Bapak Mama tidak saja bulan Desember ini, tetapi dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, kita dinasihati untuk menyiapkan hati kita, menjaga hati kita, supaya tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai kesibukan, berbagai pesta pora, kemabukan, kekhawatiran, dan membuat hati kita menjauh dari kehendak. Biasa masuk dalam bulan Desember ini, kadang ketemu mama mulai pusing. Apa yang kita persiapkan untuk Desember ini, untuk menyambut kedatangan Tuhan? Kadang kita sibuk berbagai hal, ketemu siap hati. Karena dalam kesibukan itu Bapak Mama pasti ada pertengkaran, pasti ada soal. Ini kurang, itu belum ada, ini cukup tapi masih ini, dan seterusnya. Sehingga suasana hati kita diisi dengan kacau balau. Suasana hati kita membuat kita tidak damai. Padahal untuk menyambut kedatangan Tuhan itu terutama menjaga hati kita untuk damai, sukacita. Sehingga bulan Desember jangan kita membuat hati kita kacau balau, tapi membuat hati kita damai, membuat hubungan kekeluargaan kita baik, sehingga ketemu sudah marah satu dengan yang lain. Kadang ada orang bilang begini, aman Mama Pendeta, marah sah nanti 24 malam baru berdoa kau bacium satu dengan yang lain. Nah, karena mana kau 24 baru bacium? Dari hari-hari sebelum itu buatlah hati tenang, buat hati nyaman. Karena bagaimana caranya membuat hati nyaman, damai untuk menyongsong kedatangan Tuhan itu adalah
Allah kita yang tahu itu. Karena itu sekali lagi Bapak Mama, jangan buat kita banyak kepala sakit. Menunggu dan menanti kedatangan Tuhan itu dengan apa yang ada pada kita. Silahkan ada yang mau menyiapkan segala sesuatu, tidak jadi soal. Tetapi dalam kesibukan-kesibukan itu ingat bahwa Tuhan yang harus utama. Yang kita mau sambut ini adalah Tuhan. Karena itu marilah. Hal yang kedua, berjaga-jaga dalam doa. Bapak Mama, saudara-saudara, untuk berjaga-jaga, kita tidak berjaga-jaga dengan pedang atau dengan batu kayu dan seterusnya. Tetapi yang perlu kita jaga adalah hati kita punya ketenangan untuk bisa tenang berdoa. Karena hanya doa Bapak Mama, doa sebagai fondasi iman orang percaya, itu akan menolong kita untuk menangkal hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Bapak Mama, jangan kita anggap remeh tentang doa. Selalu berkomunikasi dengan Tuhan, selalu buka hati dengan Tuhan, selalu minta penyertaan dan pertolongan Tuhan, minta bantuan dari Tuhan agar kita punya kekuatan dan membuka hati kita untuk mendengarkan suaranya. Itu juga doa Bapak Mama. Kalau kita tidak berdoa Bapak Mama, suara Tuhan lewat begitu saja. Tapi ketika kita berdoa minta kekuatan, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Sehingga setiap suara Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, kita akan dengar. Ketika kita dengar Bapak Mama, kita akan tunduk. Bapak Mama, berdoa juga membantu kita untuk tetap fokus kepada Tuhan dan selalu hidup dalam kewaspadaan. Bapak Mama, dalam kehidupan yang penuh dengan berbagai godaan, doa menjadi kekuatan kita untuk tetap setia dan selalu berjaga-jaga. Mari kita berkomitmen untuk menjadikan doa sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal yang ketiga, harapan dalam kedatangan Tuhan. Akhirnya Bapak Mama, kita ingat bahwa kedatangan Tuhan adalah suatu harapan. Saat kita berjaga-jaga, kita menantikan janji-janjinya untuk datang kembali. Dan ini adalah pengharapan yang membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dalam setiap kesulitan dan tantangan hidup, kita dapat mengandalkan janji-janji Tuhan. Bahwa Ia akan datang dan menggenapi semua janjinya. Karena itu dalam minggu Advent ini adalah waktu untuk merenung harapan kita di dalam Yesus Kristus. Apa yang menjadi harapan kita ke depan? Bukan hanya berbicara tentang masa depan jasmani kita, kehidupan kita, tetapi masa depan iman kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi pengharapan kita? Kalau kita semua menjadikan itu sebagai komitmen dalam hidup iman percaya kita, maka kita akan menyambut kedatangan Tuhan dengan hati yang damai dan sukacita. Walaupun kita menyadari bahwa kita punya berbagai kebutuhan, tetapi justru kebutuhan tidak menjauhkan diri kita dari Tuhan dan tidak membuat kita tidak damai dan sukacita dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Amin.